bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien. Bima, mentang-mentang udah kuliah ke luar negeri kok malah ngehina daerah asal sendiri. Bangsat, mau bikin gua nangis anjing. Kritik pemerintah malah diintimidasi bupati dan polisi sendiri. Viral TikToker dari Indonesia yang bekerja di Australia di mana mengkritik kampung halamannya Lampung dengan lautan fakta. Malah disomasi dan dilaporkan dan diintimidasi satu keluarga. Tahu alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju? Ya udah, gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Pak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah, dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Gue gede banget. Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pintar ya. Lampung itu banyak banget orang pintar. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, kan? Ada menteri pertanian dari Lampung, gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah, gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak suap ya, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, Namun kritikan tajam dan lautan fakta Bima malah mendapatkan laporan polisi dari salah satu pengacara yang tidak terima dengan kritikan lautan faktanya. Wajar kalau kemudian pembangunan itu terbatas, bos. Kemudian viral dulu baru kemudian dibangun. Oh, nggak bisa itu proses anggaran dulu baru dibangun. Masuk dulu dia di dalam badan anggaran dibahas, lalu kemudian diperdakan, baru kemudian dieksekusi. Dan ini prosesnya lama karena proses tender. Harus dipahami itu. Bima, mentang-mentang udah kuliah ke luar negeri kok malah menghina daerah asal sendiri. Lemahnya sistem pendidikan. Ketua DPRD Lampung katanya enggan memberikan tanggapan. Pengennya langsung buktiin secara aksi nyata katanya. Namun akibat pelaporan tersebut Bima mendapatkan protection visa di mana Bima bisa permanen tinggal di Australia dan dilindungi untuk tidak kembali ke negaranya karena lautan fakta yang dia bilang itu menyakiti banyak sekali oknum. polisi kan datang ke rumah. Tuh, berisik. Minta ijazah gue. Buat apa minta ijazah ngelamar kerja gue? Hah? Yang laporin siapa, yang repot siapa, ini apa sih? Ya lu tanya aja kalau lu mau memastikan gue bener-bener lulus dari UCSI, bener-bener lulus dari SCBI, dan bener-bener ngelanjutin ke Macquarie Uni. Lo cek. Masa sekelas pemerintah nggak bisa ngecek hal ginian doang? Goblok. Well, ini serius banget ya. As you know, bokap gue kan PNS. Bokap gue PNS biasa sebagai golongan 3. Gue kuliah di Australia, 99% bisa dibilang dari dana nyokap gue. Bokap gue sama sekali nggak pernah ngirim gue duit, sama sekali nggak pernah ngirim duit apapun. Sama gue study abroad ya, nggak pernah. $1 pun nggak pernah. Semua all transaction, semua itu dari keuangan nyokap gue. Ya, nggak bakal cukup juga PNS gitu. Dan hari ini tuh bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur. Terus ada juga polisi dari kecamatan gue datang, kayak profiling gitu. Si polisi ini profiling, minta ijazah SD, SMP, SMA, rekening gue semuanya, all the data. Bahkan konyolnya mereka minta data privasi gue gitu. Bisa difoto nggak kartunya? Sekolah nggak sih kata gue. Lo masukin nomor debit card gue, lo bisa purchase di Lazada tuh. Gue nggak tahu ya Lazada bisa nggak. Di Alibaba tuh kan. Ini mau ngapa sih? Gue mau dijemput. Perkara gue ngekritik. Sakit banget sumpah. Amin, ini bukan jadi berita yang cuma di daerah gue lagi ya, tapi ini tuh udah menjadi berita nasional. Semua media itu meliput gue, dan semua media rata-rata di Creative Fox, apa itu, Vlogatif, Kumparan, Metro TV, semua ngeliat gue ini sekarang di story gue nih, semua mereka nonton. Live streaming gue nonton 12.000.
Well, gue disuruh berhenti mengkritik. Bokap gue bilang, gue bentar lagi pensiun, 3 bulan lagi kan gue pensiun nih, lu tenangin dulu, lu jangan marah-marah. Gue gak marah-marah ya, memang gue kayak ngomong gue kayak gini gitu kan. Lu maunya gimana, gue baik-baikin gitu Lampung. Bokap gue dibilang sama bupati gak bisa mendidik, salah mendidik anak, bla bla bla. Jadi intinya gue itu gak boleh mengkritik. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gua, yang ada orang tua gua. Bener kalian? Orang tuamu gimana gitu? Bener. Ini Indonesia. Itu Indonesia. This is Australia. Gue di sini merasa aman. Gue di sini merasa gue lebih bebas untuk berekspresi ya. Gue merasa gue gak ada apresiasi sih. Gue udah konsultasi sama lawyer kan di sini untuk masalah protection visa gue gitu. Oh lo bisa kan, lo eligible. Ayo come on, like. Gue sebenarnya nggak mau permanent resident langsung kayak lewat jalur protection anjing. Gue mau lewat education pathway aja sebenarnya udah cukup gitu. Dan hari ini tuh gue kerja ngabarin kayak datang nanti nggak ada yang di bistro yang gantiin. Gue bilang gue nggak bisa kalau suruh megang til, gue nggak bisa, gue nggak kuat, gue paling cuma bisa nginin hotdog doang anjing. Dan bisa jadi akan berusaha mencari kesalahan kemudian di blow up biar jadi pengalihan isu. Ketar-ketir kah? Kok pada kepanasan gitu ya? Takut 2024 gak bakal ada yang milih lagi. Ups, gua memang bukan orang Lampung, tapi kita gak perlu jadi orang Lampung kan? Buat peduli dengan kehidupan orang di sana. Gue kan, pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Tapi gue cuma mau ngeritik doang loh. Gue cuma mau ngasih kritikan kalau misalnya gue ngomong dajal gak bakal viral, goblok. Kalau gue ngeritik baik-baik gak bakalan viral kayak gitu. Gak bakalan ditonton belasan juta orang gitu. Gak bakalan trending nomor 1 di Twitter gue. Bangsat, goblok, tolol, anjing. Idiot deh. Itu konotasi goblok, tolol. Sarah apa, tolol deh. Sekolah deh, makanya lu pada sekolah di pemerintahan. Gue liat sekolahnya nyogok, goblok, semua tolol anjing. Jalan di mana-mana bermasalah. Terus kemudian soal-soal UN yang kemudian bocor. Penegakan hukum yang kemudian belum maksimal. Dan korupsi itu, serta suap menyuap itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Ini perlu yang harus diketahui. Itulah kisah pelajar di Australia dari Indonesia yang sayang akan kampung halamannya Lampung, di mana dia mengkritik untuk demi kebaikan kotanya, namun malah mendapatkan somasi, laporan polisi, serta intervensi dari pemerintahnya sendiri. Bahkan orang tuanya disebut tidak bisa mendidik anak. Ayo makanya kita pindah negara saja. Loh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Let's go. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi